Puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga masih belajar, masih banyak belajar. Dan dalam komunitas yang sehat, dalam komunitas rohani, kita sama-sama belajar. Dalam Matius 18, ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Kita akan baca bergantian, saudara. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Saya ayat 15, selanjutnya 16 Bapak Ibu Saudara, dan selanjutnya kita bergantian untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Matius 18 ayat 15 sampai 20, ayat yang 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sekali lagi saya akan baca dalam ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Hari ini saudara, saya akan memberikan sebuah tema, yaitu dampak dari komunitas rohani. Sekali lagi, dampak dari komunitas rohani. Akhir-akhir ini saudara, banyak komunitas yang viral. Tapi kalau untuk dalam minggu-minggu yang berjalan ini, ada satu komunitas yang namanya adalah komunitas Citayam Fashion Week. Itu kalau anak-anak muda tahu itu. Nah, karena saya adalah seorang pemimpin dalam pemuda, jadi saya harus banyak cari tahu perkembangan yang ada sekarang ini. Nah, saudara, kalau kita melihat itu, mereka memiliki banyak sekali orang-orang yang memiliki komunitas yang sangat besar, saudara. Tetapi komunitas ini, saya yakin belum tentu Yesus hadir di sana. Dalam esensi saudara komunitas itu bagaimana menciptakan Yesus hadir. Amin. Kalau musik seperti ini saudara, itu hanya pelengkap saja. Tetapi dalam ibadah seperti ini, bagaimana supaya kita menciptakan Yesus itu ada di sini. Nah, ketika Yesus ada di tempat ini saudara, ketika Yesus ada dalam komunitas kita, maka saya yakin akan ada dampak yang terjadi dalam setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ada dampak yang akan terjadi, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul seperti arisan, pulang makan pulang dan sudah. Siapa yang terima arisan Pansof hari ini? Siapa yang terima arisan duit hari ini? Sudah cukup sampai di situ. Tetapi kalau komunitas rohani saudara, adalah komunitas yang menghadirkan Kristus, dan pasti orang-orang di dalamnya membawa dampak bagi dunia ini. Saya yakin dampaknya adalah dampak yang positif untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita melihat saudara dalam pembacaan ini saudara, dari ayat yang ke-15 sampai 16 di situ pengajaran tentang prosedur menghadapi orang-orang yang bersalah. Tetapi kalau dalam ayat yang ke-20, itu adalah esensi dari komunitas rohani. Amin. Cara Yesus saudara menyampaikan teguran kepada orang-orang pada waktu itu. Padahal kalau bisa kita lihat, Yesus itu bisa saja karena dia hakim yang adil, tetapi belum waktunya.
Tapi dia cara pendekatan kepada orang. Pendekatan kepada orang-orang yang bersalah. Dia tegur dengan kasih. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat, saudara, komunitas yang ada di dalam dunia ini, saudara, kalau kita membuka dalam Google, itu mungkin ada ribuan komunitas. Ribuan komunitas. Mungkin sekarang yang lebih tren, saudara, adalah komunitas-komunitas YouTuber. Ya. Saudara, sekarang kalau ingin jadi artis, saudara punya konten YouTube atau TikTok, sekarang banyak artis yang dari media sosial, saudara. TikTok, Facebook, YouTube, YouTuber, dan mereka sekarang cukup terkenal, memberikan pengaruh, ada dampak yang mereka beri dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi itu hanya sementara saja. Kemarin saya melihat ada seorang TikTok ya artis TikTok. Kalau dalam TikTok dia memang kelihatan bagus ya, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari ternyata orangnya tidak menghargai orang tua. Dia adalah salah satu anak muda yang memberontak terhadap orang tua. Ketika dia berhasil, dia lebih lagi meninggalkan orang tua. Nah, dampaknya tidak baik. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, dalam komunitas yang sehat, dalam komunitas rohani, pasti selalu memberikan dampak yang terbaik bagi orang di sekitar kita. Ya, tidak hanya cukup dalam komunitas yang baik, tetapi kita harus berada dalam komunitas yang menyerukan nama Yesus. Maka penting, saudara, bagi kita untuk hadir di dalam ibadah seperti ini. Ibadah seperti ini menghadirkan Yesus. Komunitas sel itu menghadirkan Yesus. Bukan hanya sekedar kita main-main di dalam komunitas sel. Dalam komunitas sel saya, saudara, itu ada waktu di mana kita ada ice breaking, ya. Ada waktu di mana kami untuk saling mendoakan, ada waktu di mana kami untuk berbagi di sana lewat sharing. Tetapi yang utama adalah menghadirkan Tuhan atau menyerukan nama Yesus. Kalau kita berada dalam komunitas yang menghadirkan Yesus, maka kita akan memberikan dampak bagi orang lain. Maka ada 3 dampak yang saya akan bagikan pada siang hari ini. Dampak yang pertama adalah kita lebih menghargai dan peduli terhadap sesama kita. Coba kore itu samping kiri kananmu, peduli enggak? Ya. Coba lihat, saudara, yang di kananmu atau kiri apa yang perlu saudara tolong. Saya lihat ada yang bakode begini. Ya, do it. Lebih peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Apalagi sesama komunitas kita. Buka mata lebar-lebar, buka hati lebar-lebar. Kalau tidak peduli, artinya saudara kita belum berada dalam sebuah komunitas rohani. Yesus dalam pembacaan ini, saudara, dia peduli. Dia sangat mengasihani orang-orang pada waktu itu. Dia menegur. Hati-hati, saudara, kita harus bisa membedakan antara teguran dengan penghakiman. Teguran dengan penghakiman itu kita harus memang beti, saudara, ya. Beda-beda tipis, beti, istilah anak muda. Kita harus membedakan itu. Kalau teguran, saya yakin, saudara, itu akan membuat kita semakin next level, semakin bersemangat di dalam Tuhan. Tetapi kadang penghakiman itu akan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Tuhan, saudara, tidak menghakimi, tetapi dia menegur dengan kasih. Sangat disayangkan, apalagi kalau dalam gereja, di dalam komunitas sel, sebagai pemimpin lebih banyak menghakimi daripada menasihati. Saudara, ini dapur ini, ya, banyak sekali air mata yang tercurah di situ.
Jadi tempat sharing, tempat makan, ya. Kenapa? Karena itulah komunitas rohani. Kita harus peduli dan berbagi dengan orang lain. Ada yang salah, setiap kita tidak luput dari kesalahan. Saya sebagai pemimpin kadang bisa salah. Saya juga bisa ditegur. Dalam komunitas sel, sebagai pemimpin jangan merasa hebat, jangan merasa bangga. Saudara juga punya kelemahan. Tetapi ketika ada dalam suatu komunitas rohani, kita saling membangun, kita saling menasihati. Kadang sebagai orang kalau sudah punya titel yang tinggi, ya punya kedudukan yang tinggi dalam satu organisasi, bajalang kadang so malayang. Kalau di Sangir bilang itu songkok, ya, sini bahasa kerennya pok-pok. So sombong Bapak Ibu, merasa diri hebat, merasa diri lebih pintar. Saudara berusaha untuk menghargai orang. Ini dalam komunitas rohani kita harus berusaha menghargai orang, siapapun yang berdiri di sini, ya kan? Makanya saudara, setiap orang yang khotbah saya selalu katakan amin, haleluya. Saya memberikan dorongan, memberikan semangat, motivasi. Amin. Berikan amin dong Bapak Ibu, supaya saya juga semangat. Haleluya. Dalam komunitas rohani harus seperti itu. Kalau ada yang salah, cara penyampaiannya salah, bicara empat mata. Oh ternyata salah tadi Kang, jangan saudara depan umum. Aduh bagaimana ini, ya kan? Ketua Komsel bagaimana ini? Ya, padahal saudara dia juga punya kekurangan, banyak juga kekurangan. Dalam komunitas rohani saudara harus ada teguran dengan kasih, bukannya kita untuk menghakimi. Ketika kita peduli orang lain dan orang itu tertolong, maka mujizat akan terjadi. Saya akan berikan contoh saudara dalam Lukas 5 ayat 18 sampai 20. Orang lumpuh disembuhkan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya. Di tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ketika, ingat saudara, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Mujizat bisa terjadi saudara di tempat ini kalau kita bisa menghargai, peduli dengan orang lain. Maka saya katakan tadi dalam pendahuluan saudara, setiap kita pasti ada pergumulan hidup, ada tantangan hidup. Nah kalau orang-orang di sekitar kita ini peduli, maka beban kita pun akan terasa ringan. Ini luar biasa yang terjadi di dalam Lukas 5 ayat 18 sampai 20. Banyak cara yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun dunia bisa menutup berkat itu, walaupun dunia bisa menutup mujizat itu, tetapi saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang ada dalam komunitas yang sehat atau rohani, selalu ada ide, ada kreativitas dalam hidupnya. Kita bisa menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada yang luka hati, ada yang patah hati, apa juga saudara? Patah semangat. Mari kita berikan masukan, dorongan, motivasi buat mereka, supaya kita bersama-sama menyembah Allah yang hidup. Kalau saudara ingin mengalami mujizat dalam hidupmu, masuklah dalam komunitas rohani. Amin. Komunitas rohani ini saudara, kita adalah keluarga. Bapak Gembala sudah menyampaikan itu. Home. Kita keluarga di dalam Tuhan. Ada gesekan? Pasti. Tetap ada. Tetapi karena keluarga saling mengerti.
Suami istri, saya dengan istri, pasti ada gesekan. Tetapi karena kita keluarga, saya adalah suami dan dia istriku, ya, saya mengerti. Oh ternyata istriku tidak boleh seperti ini. Dia cepat naik darah, ya, tensi cepat naik. Jadi saya harus merem di daerah itu, ya kan? Kalau kita peduli saudara, ya, kalau kita memahami orang-orang di sekitar kita, misalnya Kak Stanley, ya. Oh ternyata Kak Stanley dia kelemahannya di sini. Jangan kita pancing di situ, Bapak Ibu. Ya. Jangan orang pancing di situ. Kita juga harus memahami orang-orang di sekitar kita. Amin. Makanya saudara harus kita terapkan 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Berbagi sharing, berbagi apapun yang Tuhan suruh engkau bagi, lakukan itu. Dalam hal materi, kalau saudara punya kelebihan, bagikan kepada orang lain. Salah satu contoh yang sangat luar biasa saudara, yang dimiliki oleh Paulus. Waktu dia menyapa jemaat-jemaat yang ada di Roma, dalam Roma 12. Paulus kalau mau dipikir dia adalah orang yang memiliki kedudukan yang sangat luar biasa, sangat disegani. Tetapi ketika dia melihat jemaat-jemaat yang ada di Roma 12, sudah mulai menyeleweng tentang pengajaran dan banyak pengajaran-pengajaran yang sesat pada waktu itu. Tetapi Paulus dengan sabar dia menegur mereka. Apa pembukaan yang dia sampaikan? Saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kukasihi. Ya kan? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Dia buka dulu saudara dengan saudara-saudara. Jangan langsung dengan penghakiman. Kalau saudara langsung menghakimi, disitulah celah dan iblis bisa masuk di situ. Tegurlah saudara dengan kasih. Ada yang melakukan kesalahan di sekitar kita, tegur dia dengan kasih. Bicara 4 mata. Jangan saudara ambil dulu mata-mata orang. Begini, karena tahu dia. Nah, tak kumpul jadi ampa orang, jadi banyak orang, dan cerita pun semakin melebar. Kalau memang saudara mengasihi, ya panggil Jo. Ya kan? Saudara mengasihi dia, kalau salah, panggil Jo. Misal ibu ini sini kuat. Kan lebih bagus. Daripada ketika saudara sudah tahu dia punya kesalahan, saya langsung lapor ke Epen. Bro, ternyata. DP ternyata ini saudara semua mulai panjang lebar ini masalah ini. Iblis bilang, masuk kita di sini. Nah kalau saya melihat Kak Epen atau Kak Stephen punya kesalahan, lebih baik bicara saja Kak Epen. Mari dengan kasih, ya kan? Dengan kasih, bukan langsung menghakimi. Bicara saja, Kak Epen. Aduh minta maaf kayaknya, so salah tadi. Nggak bikin kopi pak kita. Bagus sedu Bapak Ibu. Paulus langsung menegur mereka tetapi dengan kasih. Dia panggil dulu saudara-saudara. Baru dia masuk di sana. Itulah saudara cara bagaimana untuk kita konseling dengan orang. Ada beberapa orang di sini sudah belajar tentang konseling. Pasti lebih tahu dari saya. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan juga orang lain. Mari saudara kita kalau mau naik bertumbuh bersama. Kalau saudara ada dalam pergumulan, mari kita berdoa bersama. Amin, Bapak Ibu. Supaya kita menjadi komunitas yang kuat, komunitas rohani yang membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya lanjut saja saudara dalam poin yang kedua. Yang kedua saudara, dalam dampak dari komunitas rohani adalah mengenal potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa tahu potensi kita, Bapak Ibu. Saya sempat mendengar dari sebuah khotbah dari seorang hamba Tuhan, dia mengatakan begini. Dalam ibadah raya seperti ini saudara, kita dapat mengenal potensi orang tersebut itu hanya 90%. Dalam ibadah raya seperti ini. Alasannya karena dalam ibadah raya seperti ini saudara hanya memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan selanjutnya pulang. Doa tutup pulang. Tetapi kalau dalam komunitas sel saudara, makanya saya mau mengajak buat kita yang belum masuk dalam komunitas sel, ayo masuk dalam komunitas sel. Nah, ketika dalam komunitas sel, di situ kita bisa melihat sebagai pemimpin, bisa melihat potensi-potensi yang ada di anggota sel kita. Iya kan, Bapak Ibu? Kalau seperti ini, bukan saya meremehkan ibadah raya seperti ini juga menghadirkan Tuhan. Tetapi kalau untuk menggali potensi dalam kehidupan kita, saudara harus berada di dalam komunitas sel. Saya waktu diberikan tanggung jawab untuk menjadi ketua sel, saudara. Saya juga orang yang kaku. Saya katakan kepada anak-anak sel saya kaku. Saya juga masih grogi kalau berhadapan dengan anak-anak sel. Tetapi ketika dalam komunitas sel, saya mengembangkan potensi saya. Saya mengembangkan talenta yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan saya. Ternyata saya punya talenta ini yang harus saya kembangkan. Ya kan? Saya melihat anak-anak sel, oh ternyata dia punya potensi di bidang ini. Makanya saya katakan saudara, buat anak-anak sel saya orangnya tidak terlalu memaksakan orang untuk mengikuti seperti saya, untuk mengikuti mungkin seperti Pak Gembala. Setiap kita memiliki potensi yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Saya berikan contoh saudara, satu anak sel saya kalau dilihat dari ibadah seperti ini, kalau saya lihat jujur, mungkin dia tidak punya potensi untuk menjadi worship leader. Ketika di dalam komunitas sel, istri saya kasih pelayanan worship leader. Dia mau. Saya katakan, aduh bisa enggak dia? Ya sebagai pemimpin kan begitu Bapak Ibu, harus berdoa. Ya kalau ada anggota sel yang baru mau pelayanan, berdoa Tuhan berikan kekuatan buat dia supaya dia bisa. Ternyata bisa. Saya katakan kepada anak-anak sel, berikan tepuk tangan, ini Bapak ini baru perdana pimpin pujian. Dan ternyata dia bisa, berikan tepuk tangan. Apresiasi. Ya kan? Coba saudara, kalau hanya seperti ini. Saya tidak tahu bakatnya Pak Rocky seperti apa, bakatnya Ibu Gina seperti apa, ya apa yang sudah Tuhan taruh buat dia. Dalam komunitas sel kita bisa tahu, sebagai pemimpin bisa tahu. Oh ternyata potensinya sebagai pendoa. Iya kan? Kemarin ada anak sel saya katakan, saya ditaruh Tuhan untuk menjadi pendoa. Saya katakan, lakukan itu. Kembangkan itu. Kita bisa mengenal potensi kita. Ketika kita berada di dalam suatu komunitas rohani. Kurang 10 menit. Roma 12 ayat 6-8. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat,
baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Berbeda-beda Bapak Ibu, tetapi kita satu tujuan, yaitu menyenangkan nama Tuhan. Cara saya berkhotbah, saya tidak bisa seperti Kak Stephen. Cara saya berkhotbah tidak bisa harus seperti Ibu Nita atau Pak Stephen Josephus. Saya tidak bisa harus seperti Pak Juan. Saya harus kembangkan talenta, potensi yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan saya. Setiap kita ada minimal satu talenta yang Tuhan kasih. Satu ada, tiga ada, 5. Cuma bagaimana kita mau mengembangkannya. Dan mengembangkannya itu saudara bisa kembangkan ketika saudara berada dalam komunitas rohani, komunitas sel. Komunitas sel saudara itu komunitas yang kecil, tetapi membawa dampak bagi organisasi gereja atau gereja lokal kita. Amanat agung bisa terjadi di situ. Kita akan menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan berita sukacita daripada Tuhan. Nah saudara, tips untuk mengembangkan potensi atau talenta, tekun dalam Kolose 3 ayat 23. Tekun dan lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan yang kedua saya katakan tadi, hiduplah di dalam komunitas rohani. Saudara mau ikut komsel? Amin. Pemuda ada komselnya sendiri, Bapak Ibu. Remaja ada komselnya sendiri. Alangkah lebih baik pemuda dengan pemuda, remaja dengan remaja, dewasa dengan orang dewasa. Anak saya kalau ikut dalam komunitas sel saya, ketika sharing saya katakan, di dalam juga dengan adik-adik. Ya biasanya kalau bapak-bapak kan dengan ibu-ibu ada lebih terbuka. Ya, kadang ada masalah keluarga kita bagi bersama. Bukan kita saling menceritakan kejelekan orang. Bukan kita mau menggosip, ya. Tapi di sini kita belajar sebagai keluarga untuk berbagi bersama. Yang ketiga saudara, terakhir, membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ini jemaat mula-mula. Orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah seterusnya saudara, karena waktu saya tidak panjang. Mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa apa hubungannya dengan tetap kuat di dalam Tuhan? Kalau kita melihat saudara dalam sejarah gereja mula-mula, yang mereka alami itu hal yang tidak mudah saudara. Pada waktu itu adalah pemerintahan dari Kaisar Agustus. Dan setiap orang pada waktu itu harus menyembah kepada Kaisar. Pada waktu itu ada agama yang namanya Yudaisme, saudara. Mereka percaya pada satu Tuhan, dan itu diberikan, saudara, kesempatan kebebasan untuk agama itu, untuk beribadah bukan menyembah kepada Kaisar, dan termasuk juga Kristen pada waktu itu. Nah, saya bawa kepada cerita ini, saudara. Nah, ketika Yesus mati, disitulah terjadi di mana mereka dipisahkan, saudara, dikecilkan, dikucilkan di sana, karena mereka menganggap bahwa ini agama lain, ajarannya lain. Saudara coba bayangkan pada waktu itu, kalau saudara di posisi jemaat mula-mula. Kalau kita seandainya jemaat mula-mula,
diperhadapkan dengan hal seperti itu. Bekerja tidak bisa. Saudara mau masuk tentara tidak bisa. Karena dianggap pemberontak. Apapun yang mereka lakukan itu saudara, semuanya dianggap sebagai pemberontak. Tetapi yang saya lihat di sini, mereka tetap kuat. Karena ada apa? Mereka menghadirkan Yesus di dalamnya. Ada Tuhan di dalam komunitas mereka. Maka yang mereka lakukan itu saudara, dari hati terus, dari hati. Mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam komunitas mereka. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, kadang dalam kehidupan kita pun ada persoalan, tantangan. Tetapi saya mau katakan saudara, hari ini saudara harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Adalah dalam komunitas yang sehat, dalam komunitas rohani. Supaya kita saling menguatkan di sana. Sadrak, Mesak, dan Abednego saudara dalam Daniel 3 ayat 17-18. Mereka diperhadapkan dengan tantangan yang besar, berat saudara. Dapur api kalau tidak menyembah Nebukadnezar. Tetapi apa yang dikatakan mereka? Kalau seandainya Tuhan yang kami sembah tidak akan menolong kami. Tapi kami tetap pada pendirian kami. Kami tetap akan menyembah Tuhan kami. Nah ini kan luar biasa. Saya yakin karena ada doa. Sadrak mendoakan Mesak, Mesak mendoakan Abednego dan sebaliknya. Sehingga mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Persoalan boleh ada Bapak Ibu. Pasti ada. Ya kan? Ada persoalan, ada tantangan. Tetapi ingat dengan baik. Ketika saudara berada dengan Tuhan. Maka tetap ada jalan keluar yang Tuhan akan beri dalam hidupmu. Saya saudara teringat dengan sebuah kisah dari India. Dari suku Garo. Sudah saya penutup ini. Saudara tahu dengan cerita ini Nokseng? Nokseng ini saudara orang dari suku Garo. Dan ketika misionaris masuk ke Garo saudara, Nokseng sekeluarga ini diselamatkan. Nokseng sekeluarga diselamatkan. Dan saudara ketika mereka menyembah Tuhan, tidak menyembah kepercayaan mereka, suku Garo pada waktu itu. Kepala desa mendengar. Dan mereka diadili. Kepala suku mendengar itu. Mereka dibawa keluar setelah diperhadapkan dengan orang-orang pada waktu itu. Kepala suku katakan begini, Nokseng, tinggalkan Tuhan yang kau sembah dan kembalilah. Kalau engkau meninggalkan Tuhan, maka kedua anakmu ini akan selamat. Nokseng katakan begini Bapak Ibu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Bapak Ibu tahu lagu ini kan? Tahu? Mengikut Yesus keputusanku. Ya. Tiba-tiba saudara, anaknya langsung dibunuh, 2 anak. Selanjutnya saudara, istrinya. Nokseng tinggalkan Tuhan. Dan dia katakan, walau sendiri, ku tetap ikut Yesus. Walau sendiri, ku tetap ikut Yesus. Ku tak ingkar. Matilah saudara, istrinya dibunuh. Terakhir, Nokseng tinggalkan Tuhanmu. Dia katakan, salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Matilah Nokseng. Tetapi lewat saudara kejadian itu, kepala suku bertobat. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan kita. Saudara, saya yakin karena ada doa dari misionaris pada waktu itu. Sehingga Nokseng tetap kuat di dalam Tuhan. Coba saudara, kalau diperhadapkan seperti Nokseng. Bisa enggak kita? Tapi saya yakin jemaat tempat ini tetap kuat di dalam Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini.